siang sore malam. Nah, kali ini gue sudah di depan motor baru nih guys, NMAX 155. Jadi motor baru ini sebagai pengganti motor R15 nya Bang Puji. Nah, cuma mungkin beberapa orang jadi heran atau mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih Bang Puji jadi ganti motor ini? Secara R15 itu ya mungkin boleh dibilang motor kesayangan lah. Udah dimodif jadi safety di jalan, dipakai pun enak gitu. Nah, kali ini di video ini kita akan dengerin langsung dari Bang Puji, kenapa kira-kira tuh motor diganti gitu ya. Oke, kita langsung balik kameranya aja karena yang kameramen ini Bang Puji langsung nih sebenarnya. Nah, gue lagi. Nah, kenapa tuh Bang? Jadi mungkin orang pada pengen tahu juga kenapa tuh R15 diganti sama motor NMAX 155 ini Bang. Nah gitu, kita dengarkan langsung dari Bang Puji nih. Oke, jadi sebenarnya sih R15 dijual dengan sedih dan terpaksa sih sebenarnya. Enggak juga sih. Intinya sih emang mau ganti motor, mau ganti buat nyaman sih. Sekarang kan udah masa-masa pandemi udah hilang nih, alhamdulillah. Jadi udah mulai ke endemi, orang-orang masuk kantor udah mulai hampir 100%. Oke. Nah, jadi jalanan udah mulai macet, apalagi gue di daerah Priok ya. Daerah Priok tuh kalau udah macet, aduh ampun-ampunan nggak bisa nyelip lagi sekarang. Benar-benar udah kontainer, udah padat, motor pun susah buat nyelip. Jadi ya hasil gue kenapa beli NMAX atau motor skuter ini ya karena untuk kenyamanan. Skuter Matic. Ya. Jadi kenapa gue beli NMAX, bukan pesaingnya kayak PCX atau Aerox lah dengan merek Yamaha yang lain. Ya karena kalau yang gue lihat kalau Aerox memang kalau dari segi tampilan sporty banget. Itu cuma kembali lagi yang gue cari itu adalah kenyamanan. Apalagi postur yang gede begini nih. Ya, posturnya gede gitu kan. Jadi gue pakai NMAX ini salah satunya buat kaki pun enak. Nah, ini sebenarnya di standar tengah ya, jadi ini napak. Nah, ini udah napak. Ini enak nih, posisinya juga udah enak. Itu nyaman banget. Nah, terus alasan yang lain, bentar, coba standar tengah. Alasan yang lain, berhubung jalan jauh ke kantor itu 27 km. Kalau misalnya dari jarak waktu, kalau normal 1 jam, kalau misalnya macet bisa 1,5 jam. Nah ini kalau misalnya NMAX enaknya ini, kaki gue bisa selondoran cuy. Oh nah, gitu. Udah kayak apa ya, kayak dibonceng aja sih sebenarnya. Jadi ya udah jadinya. Nah ini kemarin gue juga udah nyoba, ternyata dari untuk cornering, akselerasinya juga udah nyaman banget. Gitu dia stabil juga. Gue miring nyoba, enak banget, stabil. Nggak ada kewas-wasan buat bakalan nyelip, nggak. Ini benar-benar enak banget. Cuma kalau dibanding PCX, kalau yang gue lihat di YouTube ya, perbandingan memang PCX lebih gesit, kiri kanan slip itu lebih enak. Mungkin karena di ban depannya itu ada garis tengahnya ya. Iya, sama mungkin bagian depan ini kan lebih besar ya. Lebih besar. Cuma kayaknya sih kalau aku perhatiin juga Bang, ini dari ban juga itu memang cukup lebar ya. Jadi tapakan ban ini ya cukup menggigit banget sama aspal. Ditambah lagi dengan teknologi remnya ini ABS. Udah ABS ya? Kayaknya belum nih. ABS. Ya? Jadi pengereman juga bisa lebih dekat, ban juga lebar, jadi sampai napak ke aspalnya juga lebih bagus ya, lebih lebar gitu. Mungkin kalau bisa tambahin kayak gitu. Ya memang gitu sih. Jadi emang kalau misalnya buat nyelip begini emang agak berat, nggak selincah PCX. Cuma kalau untuk belokan itu lebih enak, lebih terasa stabil. Jadi sih. Terus dari sisi kenyamanan ya,
jok juga, ini jok memang kita nggak bakal pegel, apalagi nih di bagian belakang nih ada kenaikan begini, jadi pinggang nggak sakit gitu. Nah ini enak nih, cuma memang kalau dibanding sama PCX buat penumpang dia kecil, cuma sejengkal doang. Kalau PCX bisa sejengkal setengah, cuma dia lebar. nah ini juga Nyaman. lebar, jadi ya itu salah satu kelemahannya, dia ngengkang. Kalau PCX kan mungkin lebih ke ramping ya, ini ngengkang banget sih memang, cuma kalau udah naik enak. Karena posisi paha ini kan bukan ke samping nih, paha ini kan ke depan arahnya. Tapi kalau buat penumpang ngengkang banget dia. Tuh. Ngengkang banget tuh. Iya Kalau sih. cewek memang emang nyaman, cuma ngegangnya kasihan sih sebenarnya. Ya mau kamu, apalagi kalau ngeliat mama kalau dibonceng sama Nmax tuh kelihatannya aduh gimana ya. Kasihan ngeliatnya ngegang karena ngegang. Cuma kalau untuk nyaman. Terus dari coba suspensi belakang. suspensi, nah ini yang baru, bagusnya katanya bisa disetel untuk 1 orang sama 2 orang. Ini settingannya ada nih. Nah ini ada lubang di sini nih. Ini ada lubang di sini. Nah ini fungsinya bisa disetel, mau sendiri, mau boncengan dia bisa disetel. Kalau yang lama nggak bisa. Jadi hampir sama seperti kayak shock ribbon guys. Cuma shock ribbon ini kalau di Nmax itu seperti kayak shock racing, jadi bisa diatur tingkat lembutnya gitu. Jadi untuk misalnya standarnya dia lembutnya sekian, kalau ditambah beban dia tambah lebih keras lagi sedikit gitu. Jadi pengaturannya ada di sini, level pengaturannya. Nah ini juga sudah dibekali sama tabung ya. Tabung ini fungsinya juga buat membantu juga untuk lentur dan tidaknya di shock ini guys gitu. Ini di sini dia pengaturannya. Nah meskipun udah begitu, banyak yang mengeluhkan kalau misalnya shock belakangnya itu keras, meskipun udah disetting buat 1 orang. Nah memang itu kendala di Nmax sih, banyak kekurangannya juga. Sebenarnya sih kalau boleh ditambahin ya, kenapa dia bikin settingan keras? Karena itu untuk pertama kestabilan. Kenapa dia dibikin keras juga? Karena ukuran ban juga ini lihat. Jadi kenapa shock belakang Nmax ini dibikin sedikit keras? Karena memang ban belakang ini sendiri itu besar, ukurannya 130 ini setara dengan motor CBR 150 guys. Nah kalau ada orang yang mungkin awam, kok shock breakernya keras banget gitu, penjelasannya demikian, supaya dia lebih stabil karena memang beban dari ban belakang ini gede banget guys, 130 tuh, 130/70, ringnya tuh 13 gitu. Kalau untuk Ninja untuk CBR 150 kan ringnya 17, cuma beda di ring aja. Kalau untuk gedenya sama nih 130/70 gitu guys. Jadi mungkin gitu Bang Puji penjelasannya kenapa shock belakang agak keras. Ya mungkin itu kali ya. Jadi memang kalau dilihat dari YouTube banyak yang ngomong kayak gitu, membandingin antara PCX sama Nmax. Ya memang PCX kalau untuk shock depan dia keras. Untuk awal-awal mungkin empuk, cuma beberapa bulan kemudian banyak yang menggunakan tuh keras cetak gitu. Mungkin itu kali penjelasannya. Ya, kita nggak tahu nanti. Siapa tahu ada ahlinya, monggo di komen deh kenapa keras. Cuma banyak tutorial juga biar lebih empuk juga, entah kalau nggak salah per dalamnya bisa diganti pakai per dalam apa gitu, Aerox lah apa saya lupa juga. Terus kalau untuk kenyamanan suspensi depan sih memang infonya enak, empuk, kalau kena lubang enak. Nah cuma kalau misalnya kena lubang atau polisi tidur agak kenceng, dia bunyi cetak, ada hentakan yang ada di situ. Nah juga itu juga ada juga yang info biar nggak terlalu seperti itu, ada yang bilang oli remnya diganti yang lebih kental. Yang kedua oli remnya ditambah jadi dia lebih kental lagi karena mungkin saking empuknya kali ya. Terus yang ketiga diganti per dalam sama yang lebih agak keras.
gitu. Jadi biar dia tuh begitu udah kena lubang dikit kita rada kencang katanya bunyinya bak. Nah kemarin nyoba pas mau ngisi bensin kena lubang bunyi memang jedak berisik. Nah itu yang bikin kita was-was deg-degan juga sih, motor baru gitu ya kan. Nah, cuma memang kendalanya di situ kalau untuk suspensi. Depan empuk, belakang infonya keras. Mungkin kalau keras udah dijelasin, tapi ya kita nggak tahu nih. Kalau misalnya emang ada yang lebih tahu kenapa, monggo di komen aja. Nah, terus kalau untuk depan empuk ya, tapi gitu kalau misalnya kena polisi tidur atau lubang dengan speed yang agak kencang, dia langsung cedak. Itu laporannya. Terus kalau dari ke depan dulu ya, visornya ada yang info pas lagi saat perbandingan. Kalau NMAX tuh memang tinggi, cuma dia langsung kena ke dada anginnya. Jadi mengarah, justru malah dia ngarahin ke dada ya. Nah kalau NMAX visornya tuh dia melengkung Ke atas. jadi dia ke atas. Jadi buang anginnya ke atas ya. Kalau NMAX dia begini dia, jadi kenanya malah justru ke dada. Terus kalau dari sisi lampu juga fiturnya juga udah oke. Nah ini udah ada apa? Udah LED ya infonya. Terus kalau kita nyalain, Terus terang banget ya. dia terang banget. Terang banget nih guys, Ini- lihat perhatiin yang tembok tuh. Ini siang hari ya. Ini siang Jadi hari. memang salah satu keunggulannya itu lampunya terang banget. Dia dan fokus. Lampu dekat, lampu jauh memang cuma nambah satu titik doang. Nambah satu titik doang, tapi dia tetap melebar. Jadi cuma lebih ke agak jauh aja nanti. Ya nanti saya coba malam-malam deh di videoin, balik ke terang lagi. Lalu apalagi ini juga udah keyless, modelnya kuncinya keyless, nggak pakai kunci kontak lagi. Jadi kalau misalnya kita deketin nih motor pun nggak perlu tik nggak perlu. Jadi mengikuti jarak si kunci sama si motor. Kalau nggak salah jarak kurang lebih 20 meter ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ini kunci menjauh dari motor, ini motor nggak bisa nyala. Iya. Dan kalau misalnya ini posisi open, kita lupa nih matiin. Ini posisinya kan berarti si kelistrikan masih jalan kan. Berarti ada alarmnya dia. Entah beberapa detik kemudian bunyi titit. Gitu. Nah misalnya nih, kita kan nyakuin itu deket sama motor dan dia ke bawah sama orang. Nah itu bisa dimatiin dari jarak jauh nggak tuh? Kalau nggak salah bisa, dan sekarang udah ada Y Connect juga, itu salah satu istimewa, cuma mungkin nanti itu ya fitur. Iya, karena kan kalau kita lihat selama dia deket ini langsung Ya, bisa dinyalain kan, ya. kayak gitu. Nah itu juga nantilah ada fitur Y Connect-nya. Gue juga makanya agak was-was, banyak ada temen yang beli NMAX juga. Alasannya kenapa dia nggak mau yang keyless, karena dia orangnya pelupa. Biasa kan orang naruh di sini. Oh di lakinya. Habis itu pergi. Lupa. Tahu tuh lupa. Udah pergi aja nih motor, maling ngambil aja. Iya. Itu sih, cuma ini tadi di tutorial kan udah dibikin ya, bukan tadi sih, video selanjutnya. Sebelumnya. Selanjutnya lah, Selanjutnya. ini yang pertama. Nah ini saya beli gantungan kunci, jadi tinggal ditaruh sini aja, taruh di celana. Jadi kalau kita mau kemana pun si kunci ngikut. Motor kan nggak mungkin ngikut terus. Gitu. Iya. Terus apalagi ya? Ini udah dilengkapin sama banyak fitur. Nah ini speedometernya. Di sini temperatur ya. Ini temperatur. Terus di sini bensin. Meter bensin. Nah nanti di sini ada notifikasi nih kalau misalnya ada notif masuk WA, SMS atau yang lain, ini nanti ada nyala. Karena ini udah ada Y Connect-nya nih. Udah Y Connect bisa nyambung ke handphone.
Terus ini nanti kalau misalnya ada telepon masuk dia nyala nih, ada gambar telepon nih, kelihatan kan ya? Ya iya kelihatan. Gitu. Nah, terus dia kalau misalnya tombol menu ada di sini, enaknya gitu. Nah ini menunya di sini, jadi tinggal klik gitu doang. Jadi nggak perlu capek-capek ke sini lagi nih. Kalau kayak Ring 15 kan sini nih. Nah sekarang makanya di tangan, di handle. Coba kita ganti menu. Mana? Nah ini kita bisa kelihatan nih average pemakaian kilometer per liter. Rata-rata tuh 40 km per liter. Untuk NMAX itu lumayan irit banget kalau menurut Irit gua. banget. Nah, trip 1, trip 2 ini kita ada baterainya juga aki. Jadi kalau misalnya di bawah 12,5 ya kalau nggak Ya, salah ya, 12,5. itu berarti harus diganti atau dicas. Terus ini fitur jamnya juga udah ada. Ya lumayan ini sih, banyak ininya. Nah ini vandal juga nih pengingat. Nanti kalau misalnya lebih dari 25.000 km dia nggak nyala nih, Kita diganti. harus diganti gitu. Ya lumayan bagus sih fitur ininya. Ini oli juga, nanti ada pengingat olinya, kan juga suruh diganti kalau misalnya udah waktunya. Ini udah ada indikator buat pemakaian kilometer per liter. Sama dashboardnya segede gaban ya. Ya, cuma kalau misalnya dilihat dibanding PCX lebih feature rich lah. Kalau ini kan ya cuma begini doang modelnya, standar. Kurangannya mungkin ya di situ aja sih, modelnya agak biasa untuk speedometer. Itu satu lagi gue lupa. Kenapa gue milih ini? Sebenarnya waktu zaman R15 gue nggak punya ini bro. Wis, bagasinya gede banget ya. Ini 20, cuma lebih kecil sih. Kalau misalnya PCX itu kan 30 liter. Ini berapa? Ini 28 apa ya? 24 gitu, 28 kalau nggak salah. Jadi helm juga bisa masuk. Coba kita ambil helmnya Bang Dores. Nah bunyi kan? Nah ini, nah itu bunyi tuh. Bunyi karena nih posisinya masih di sini ya. Harusnya kan tutup. Nah, Dia ngingetin tuh. Cuma memang kelemahannya untuk helm full face, dia katanya harus dibalik. Tapi ini muat kan? Muat nggak ya? Muat. Nah ini nggak muat. Jadi Muat. posisinya harus dibalik. Begini. Coba kita tutup. Baru dia bisa ditutup. Bisa nggak? Kalau balik gua, begini ya? Justru yang tadi. Enggak, begini. Tuh. Oh iya, coba. Kamu kegedean apa? Apa begini? Kayak tadi coba kayak yang awal. Oh, begini. Nah, coba. Nggak bisa juga. Gini. Muat. Gini ya? Nggak muat. Nggak muat bro. Handphone lo kegedean. Ini lo kegedean. Muat. Muat nih. Muat, Nah, muat, nih. muat, muat. Oh gitu caranya. Jadi emang harus dibalik. Ya muat filmnya. Cuma ya kembali lagi sih. Kalau bisa disarungin lah. Gue ngeri di sininya. Gitu. Visor. Kalau misalnya, visornya kalau misalnya kena hentakan-hentakan gitu kan ngeri baret juga. Ya taruh dulu di sini. Terus kunci ada di sini. Obeng, kunci busi ada di bawah sini. Oh iya, tadi kan ada di kuncinya itu kan ada kunci kecil tuh. Nah, fungsi kunci kecil itu kan katanya kalau error. Nah, itu di mana posisi buka? Nah, ini fungsi kunci ini sebenarnya kalau misalnya si akinya habis, itu bisa dibuka dari bawah sini nih buat ganti holo. Mana? Oh, itu kunci ya, bener. Oh, itu kunci. Ini mana nih tadi? Yang jadi itu lubangnya ada di sini, lubang kuncinya ya. Untuk buka cok darurat tuh, kelihatan tuh. Oh iya. Nah, itu adanya dia di atas ban belakang. Ban belakang. Kita juga nyarinya tuh sekitar ada 5 menit guys nyari tempat. Baru guys. Ya karena masih baru. Oke, udah ketahuan sekarang.
Terus ini udah double disc, cakram udah depan belakang, jadi udah enak lah buat pengereman. Apa sih, apa lumayan apa sih namanya, Dekat ya, jarak pengeremannya. cakram dia. Oke, itu aja sih kenapa alasannya nyari NMAX. Yang pertama kenyamanan, kalau PCX juga lumayan mahal, jadi gue nyarinya yang agak di bawahnya, under PCX. Terus kalau dari sisi mesin memang ada gredek-gredek ya, mungkin nanti tetangga sebelah ada yang punya Aerox, rata-rata katanya Yamaha sama. Begitu kita mulai dedek-dedek itu ada tabung sama ring dan pairnya yang harus diganti pakai merek yang lain. Ringnya pakai Mio, ringnya itu pakai punya apa gitu lupa. Nah, pairnya itu pakai Mio, terus sama tabung katanya juga harus didorongin jadi kotoran keluar biar nggak Roma kampus ganda iya belakang yang dibolongin supaya si kotorannya dia kelempar keluar. itu sih. Cuma mungkin nanti kalau misalnya udah ngerasain kayak gitu, saya ke bengkel dan sekalian direkam ya buat tutorial. Oke, sekian situ dulu, kembali ke Bang Dores untuk closing. Iya. Ya, jadi itu dia guys, kenapa R15 itu diganti sama motor NMAX ini. Jadi kalau diulang ya, jadi dari awal mungkin lebih ke kenyamanan guys, karena NMAX ini bisa sondoran. Terus kalau kemarin pakai 15 itu jalannya masih sepi, ya kan? Karena ada COVID kemarin kan sepi itu bisa zigzag. Sekarang udah nggak bisa zigzag lagi, mungkin lebih nyaman pakai motor-motor yang seperti ini untuk saat ini. Karena udah kembali lagi ke rutinitas yang macet ya. Ya, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen. Terus yang teman-teman belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di video PDFJ berikutnya.